Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Eka Setiawati dengan NIM 2020 1211056 dan teman saya Nur Aziza dengan NIM 2020 1211053. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai mengapa finansial institusi itu khusus. Next. Yang pertama, perkenalan lembaga keuangan. Selama 90 tahun terakhir, industri jasa keuangan telah mengalami siklus penuh. Awalnya industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh, melakukan secara langsung atau tidak langsung semua layanan keuangan, perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain-lain. Namun, pada awal tahun 1930-an, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terpisahnya beberapa kegiatan tersebut. Pada 1970-an dan 1980-an, industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur bermunculan. Reksadana, dana perantara, dan lain-lain yang memisahkan fungsi layanan keuangan lebih jauh. Memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan sedemikian rupa sehingga satu set lengkap layanan keuangan dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. Misalnya, JP Morgan Chase mengoperasikan bank komersial. JP Morgan Chase Bank, bank investasi JP Morgan Securities yang menjual reksadana, dan perusahaan akuntansi. JP Morgan Insurance Agency selama krisis keuangan 2008 sampai 2009, perusahaan induk jasa keuangan ini membeli lembaga tabungan. Washington Mutual dan beberapa bank investasi termasuk Bear Stearns tidak hanya batas antara sektor industri tradisional yang berubah, tetapi persaingan juga menjadi global. Misalnya, JP Morgan Chase adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar kelima di dunia yang beroperasi di 60 negara. Next. Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an ketika Amerika Serikat dan dunia mengalami keruntuhan pasar keuangan, dan kedua setelah yang dialami selama depresi hebat. Krisis keuangan menghasilkan pembentukan kembali besar-besaran dari semua sektor lembaga keuangan. Dan berakhirnya banyak lembaga keuangan besar. Misalnya, Bear Stearns dan Lehman Brothers. Hasilnya adalah seruan dari pemerintahan Obama untuk kembali memisahkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing financial institution. Seiring perubahan lingkungan kompetitif, perhatian pada keuntungan dan risiko menjadi semakin penting. Pengukuran dan pengelolaan risiko lembaga keuangan, misalnya bank, serikat kredit, perusahaan asuransi, dan reksadana, dapat melakukan fungsi penting menyalurkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana atau pemasok dana ke mereka yang mengalami kekurangan dana atau pengguna dana. Pada tahun 2015, lembaga keuangan Amerika Serikat memiliki senilai lebih dari 30,45 dolar triliun. Sebaliknya, industri kendaraan bermotor dan suku cadang Amerika Serikat, misal General Motors dan Ford Motor Corporation, memiliki total aset sebesar 0,55 dolar triliun. Meskipun kita dapat mengkategorikan atau mengkelompokkan lembaga keuangan dan layanan yang mereka lakukan sebagai perusahaan asuransi jiwa, bank investasi, dan sebagainya, mereka menghadapi banyak risiko yang sama. Secara khusus, semua lembaga keuangan yang dijelaskan dalam bab ini dalam bab ini memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau risiko kredit,
dan cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo aset dan kewajiban neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dan dengan demikian, terekspos risiko suku bunga. Selain itu, semua lembaga keuangan terekspos pada beberapa tingkat penarikan liabilitas atau risiko likuiditas, tergantung pada jenis klaim yang telah mereka jual kepada pemegang liabilitas. Selain itu, sebagian besar lembaga keuangan terekspos pada beberapa jenis risiko underwriting, baik melalui penjualan sekuritas atau penerbitan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Karena risiko-risiko ini dan peran khusus yang dimainkan lembaga keuangan dalam sistem keuangan, lembaga keuangan dipilih untuk mendapatkan perhatian regulasi khusus. Pertama-tama, secara khusus, apakah fungsi khusus yang diberikan lembaga keuangan, baik lembaga penyimpanan bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit, maupun lembaga non-depository atau perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Sebagai bagian next. Pada tabel 1 strip 1 bidang keistimewaan perantara keuangan dalam penyediaan jasa. Yang pertama itu ada biaya informasi, yaitu agregasi dana dalam financial institution memberikan insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan seperti perusahaan dan untuk memantau tindakan mereka. Ukuran financial institution yang relatif besar memungkinkan pengumpulan informasi ini diselesaikan dengan biaya rata-rata yang lebih rendah, disebut skala ekonomi daripada kasus individu. Yang kedua ada risiko likuiditas dan harga, yaitu lembaga keuangan memberikan klaim keuangan kepada penabung rumah tangga dengan atribut likuiditas yang unggul dan dengan risiko harga yang lebih rendah. Yang ketiga, layanan biaya transaksi, yaitu serupa dengan skala ekonomi dalam biaya produksi informasi. Ukuran financial institution dapat menghasilkan skala ekonomi dalam biaya transaksi. Yang keempat, intermediasi jatuh tempo, yaitu lembaga keuangan dapat menanggung risiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas mereka dengan lebih baik. Dan yang terakhir, transmisi pasokan moneter, yaitu lembaga penyimpanan adalah saluran melalui tindakan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Negara atau Federal Reserve berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi lainnya. Selanjutnya ada alokasi kredit, yaitu lembaga keuangan sering dipandang sebagai sumber pembiayaan utama dan terkadang satu-satunya untuk sektor tertentu ekonomi, seperti pertanian, usaha kecil, dan perumahan real estate. Lalu ada transfer kekayaan antar generasi. Lembaga keuangan khususnya perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun menyediakan penabung dengan kemampuan untuk mentransfer kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada layanan pembayaran, yaitu efisiensi di mana lembaga penyimpanan menyediakan layanan pembayaran seperti check clearing secara langsung menguntungkan perekonomian. Dan ada intermediasi denominasi, yaitu lembaga keuangan seperti reksadana memungkinkan investor kecil untuk mengatasi hambatan dalam membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Yang kedua, keistimewaan lembaga keuangan.
Untuk memahami fungsi ekonomi yang penting dari financial institution, bayangkan sebuah dunia sederhana di mana financial institution tidak ada. Di dunia seperti itu, rumah tangga yang menghasilkan tabungan berlebih dengan mengkonsumsi lebih sedikit daripada yang mereka peroleh akan memiliki pilihan dasar. Mereka dapat menyimpan uang tunai sebagai aset atau berinvestasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal seperti laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1/1, tabungan akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Sebagai imbalannya, klaim finansial atau ekuitas dan sekuritas utang akan mengalir dari korporasi ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa lembaga keuangan, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah. Ada beberapa alasan untuk ini. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan itu. Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana untuk proyek apapun dengan nilai sekarang bersih yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal untuk setiap rumah tangga tertentu karena memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan informasi berkualitas tinggi yang cukup relatif terhadap ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat hal ini, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada orang lain. Pada akhirnya, sedikit atau tidak ada pemantauan yang dilakukan. Kurangnya pemantauan yang dihasilkan dan mengurangi daya tarik dan meningkatkan risiko berinvestasi dalam hutang dan ekuitas perusahaan. Next. Sifat ekuitas dan hutang perusahaan yang relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas dan menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk memegang klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Secara khusus, diberikan pilihan antara memegang uang tunai dan memegang sekuritas jangka panjang. Rumah tangga mungkin memilih untuk memegang uang tunai likuiditas, terutama jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu dekat. Akhirnya, bahkan jika pasar keuangan ada atau tanpa lembaga keuangan untuk mengoperasikannya, untuk menyediakan layanan likuiditas dengan memungkinkan rumah tangga memperdagangkan sekuritas hutang dan sekuritas perusahaan di antara mereka sendiri. Investor juga menghadapi risiko harga atau risiko bahwa harga jual suatu aset akan lebih rendah dari harga beli aset tersebut. Penjualan sekuritas dan perdagangan sekuritas pasar sekunder melibatkan berbagai biaya transaksi. Artinya, harga di mana investor rumah tangga dapat menjual sekuritas di pasar sekunder seperti New York Stock Exchange mungkin berbeda dengan harga awal yang mereka bayarkan untuk sekuritas tersebut. Karena satu biaya pemantauan, dua biaya likuiditas, dan tiga risiko harga, rata-rata penabung rumah tangga mungkin memandang investasi langsung pada sekuritas korporasi sebagai proposisi yang tidak menarik dan memilih untuk tidak menabung atau menabung dalam bentuk uang tunai. Namun, ekonomi telah mengembangkan cara alternatif dan tidak langsung untuk menyalurkan tabungan rumah tangga ke sektor korporasi. Ini untuk menyalurkan tabungan melalui lembaga keuangan, karena biaya pemantauan, likuiditas, dan risiko harga serta alasan lain.
Yang akan dijelaskan nanti, penabung seringkali lebih suka memegang klaim keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan daripada yang dikeluarkan oleh korporasi. Next. A. Lembaga keuangan berfungsi sebagai broker. Fungsi pertama adalah fungsi perantara. Dalam bertindak sebagai broker murni, financial institution bertindak sebagai agen penabung dengan menyediakan layanan informasi dan transaksi. Perusahaan sekuritas melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga mereka serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk mendapatkan komisi atau biaya. Kemudian, pialang diskon melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dan dengan efisiensi yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Demikian pula, pialang asuransi independen mengidentifikasi jenis polis asuransi terbaik yang dapat dibeli penabung rumah tangga agar sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka. Dalam memenuhi fungsi broker, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, financial institution mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Next. B. Lembaga keuangan berfungsi sebagai aset transformer. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai transformator aset, financial institution menerbitkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, lembaga keuangan membeli klaim keuangan yang diterbitkan oleh korporasi, ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan lembaga keuangan dapat dipertimbangkan surat berharga sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset real. Secara khusus, lembaga keuangan adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien. Mereka adalah informasi risiko keuangan. Bagaimana lembaga keuangan dapat membeli sekuritas langsung atau primer yang diterbitkan oleh korporasi dan secara menguntungkan mengubahnya menjadi sekuritas sekunder yang lebih menarik bagi penabung rumah tangga? Jawabannya terletak pada kemampuan lembaga keuangan untuk menyelesaikan 3 biaya yang dihadapi penabung yang memilih untuk berinvestasi langsung di sekuritas korporasi dengan lebih baik. Sebelumnya masuk ke C, skala ekonomi, konsep bahwa pengurangan biaya dalam hasil perdagangan dan jasa transaksi lainnya dalam peningkatan efisiensi saat financial institution bekerja layanan ini. Transformator aset financial institution mengeluarkan klaim keuangan yang lebih menarik bagi rumah penabung daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Sekuritas primer efek yang diterbitkan oleh korporasi dan didukung oleh aset nyata dari perusahaan tersebut. Surat berharga sekunder efek yang diterbitkan oleh financial institution dan didukung oleh sekuritas primer. Yang C yaitu biaya informasi. Satu masalah yang dihadapi oleh penabung rata-rata
yang berinvestasi langsung dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah tangga harus memantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Kegagalan untuk memantau membuat investor terpapar biaya agensi, yaitu risiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan bagian dari keseluruhan biaya agensi. Artinya, biaya agensi muncul setiap kali agen ekonomi mengadakan kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap, dan dengan demikian pengumpulan informasi mahal. Semakin sulit dan mahal untuk mengumpulkan informasi, semakin besar kemungkinan kontrak akan dilanggar. Dalam hal ini, penabung yang disebut prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam yang disebut agen. Yang pertama itu ada peran financial institution sebagai delegated monitor. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil penempatan dana mereka di satu financial institution. Financial institution ini mengelompokkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau primer yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aglomerasi dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. Lembaga keuangan besar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan, karena memiliki jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada rumah tangga kecil manapun. Dalam arti, penabung kecil telah menunjukkan financial institution sebagai monitor yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. Lembaga keuangan tidak hanya memiliki insentif yang besar untuk mengumpulkan informasi. Biaya rata-rata untuk mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Misalnya, biaya bagi investor kecil untuk membeli laporan broker $100 mungkin terlihat sangat tinggi untuk investasi $10.000. Namun untuk financial institution dengan mengelola $10 juta, biayanya tampak sepele. Skala produksi dan pengumpulan informasi yang ekonomis seperti itu cenderung meningkatkan keuntungan bagi penabung yang menggunakan lembaga keuangan daripada berinvestasi sendiri secara langsung. Yang kedua itu peran financial institution sebagai penghasil informasi. Kedua, terkait dengan insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang terlibat jika gagal memantau dengan tepat, lembaga keuangan dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau secara lebih efektif. Dengan demikian, menu kontrak yang lebih kaya dapat meningkatkan kemampuan pemantauan lembaga keuangan. Jadi, dengan bertindak sebagai pengawas yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik dan tepat waktu, lembaga keuangan mengurangi tingkat ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan pengguna dana dalam ekonomi. Next. D. Ada risiko likuiditas dan harga. Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, lembaga keuangan memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang lebih unggul dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas perusahaan dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpanan mengeluarkan kontrak transaksi rekening deposito dengan nilai pokok tetap dan seringkali suku bunga terjamin.
yang dapat ditarik segera sesuai permintaan oleh penabung rumah tangga. Reksadana pasar uang menerbitkan saham kepada penabung rumah tangga yang memungkinkan penabung untuk menikmati kontrak pokok mirip simpanan yang hampir tetap sementara, seringkali mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi jiwa mengizinkan pemegang polis untuk meminjam polis mereka yang dipegang oleh perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan lembaga keuangan untuk diversifikasi menghilangkan beberapa tetapi tidak semua risiko portofolio mereka. Konsep diversifikasi akrab bagi semua siswa keuangan. Pada dasarnya, selama pengembalian investasi yang berbeda tidak sempurna positif berkolerasi dengan mengeksploitasi manfaat ukuran, lembaga keuangan mendiversifikasi sejumlah besar risiko portofolio, khususnya risiko yang spesifik untuk masing-masing perusahaan yang menerbitkan sekuritas tertentu. Memang penelitian telah menunjukkan bahwa investasi yang sama di sedikit 15 sekuritas dapat memberikan manfaat diversifikasi yang signifikan bagi lembaga keuangan dan manajer portofolio. Selanjutnya, karena jumlah sekuritas dalam portofolio aset financial institution meningkat melebihi 15 sekuritas, risiko portofolio turun. Meskipun pada tingkat yang menurun, apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah bahwa lembaga keuangan mengeksploitasi hukum jumlah besar dalam investasi mereka. Mencapai jumlah diversifikasi yang signifikan, sedangkan karena ukuran yang kecil, banyak penabung rumah tangga terpaksa memegang portofolio yang relatif lebih akurat. Financial institution yang teridentifikasi secara domestik dan global mungkin dapat menghasilkan pengembalian yang hampir bebas risiko atas asetnya. Akibatnya, secara kredibel dapat memenuhi janjinya kepada rumah tangga untuk memasok klaim yang sangat liquid dengan sedikit risiko harga atau nilai modal. Contohnya yang baik dari hal ini adalah kemampuan bank untuk menawarkan giro yang sangat liquid dengan nilai pokok tetap sebagai liabilitas, sementara pada saat yang sama berinvestasi dalam pinjaman beresiko sebagai aset. Next. Layanan khusus lainnya. Pembahasan sebelumnya dipusatkan pada 3 layanan umum atau khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan. Mengurangi biaya pemantauan penabung rumah tangga, meningkatkan likuiditasnya, dan mengurangi eksposur risiko harga mereka. Selanjutnya membahas 2 layanan khusus lain yang disediakan oleh lembaga keuangan, yaitu pengurangan biaya transaksi dan perantara jatuh tempo. Yang pertama, pengurangan biaya transaksi. Sama seperti lembaga keuangan yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi, mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam biaya transaksi dengan mengelompokkan aset mereka dalam lembaga keuangan yang membeli aset secara massal seperti reksadana dan dana pensiun penabung. Rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, split beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar. Next. Yang kedua, intermediasi kedewasaan. Kemampuan lembaga keuangan untuk mengurangi risiko melalui diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung risiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil.
Dengan demikian, lembaga keuangan menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, lembaga keuangan dapat menghasilkan kontrak jangka panjang, seperti pinjaman hipotek jangka panjang dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga, sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek. Next. Yang ketiga yaitu aspek khusus lainnya. Sampai batas tertentu lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta, penabung tidak memerlukan lembaga keuangan untuk bertindak baik sebagai perantara atau pengawas yang didelegasikan. Namun, jika intermediasi memiliki manfaat sosial, seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka lembaga keuangan akan tetap ada meskipun tidak ada ketidaksempurnaan pasar keuangan. Teori aliran dana menunjukkan 3 alasan utama untuk meyakini bahwa lembaga keuangan itu istimewa bersama dengan 2 alasan terkait lainnya. Pada kenyataannya, akademisi, pembuat kebijakan, dan regulator mengidentifikasi bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi tertentu dari lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan. A. Transmisi kebijakan moneter. Sifat deposito lembaga penyimpanan yang sangat liquid telah menyebabkannya diterima oleh publik sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Memang inti dari dua definisi jumlah uang beredar yang paling umum digunakan M1 dan M21, kebohongan kontrak deposito lembaga penyimpanan. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Mereka memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian. Artinya, lembaga penyimpanan adalah saluran di mana tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan lainnya dan perekonomian secara umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Selanjutnya ada alokasi kredit. Alasan lebih lanjut, lembaga keuangan sering dianggap istimewa adalah karena merupakan sumber utama dan kadang-kadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya membutuhkan pembiayaan khusus. Pembuatan kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain, seperti Inggris, telah mengidentifikasi real estate perumahan karena membutuhkan subsidi khusus. Nah, dalam hal ini telah meningkatkan keistimewaan lembaga keuangan yang paling sering melayani kebutuhan di sektor tersebut. Di Amerika Serikat, asosiasi tabungan dan bank tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit sektor perumahan real estate. Dengan cara yang sama, pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dalam hal kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk berspesialisasi dalam pembiayaan bidang kegiatan ini melalui pembentukan Federal Farm Credit Banks. Agaknya, penyediaan kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian lebih layak mengarah ke masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Selanjutnya, ada transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial suatu negara. Oleh karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengakomodir kebutuhan tersebut.
Seringkali proses transfer kekayaan itu menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang akan dikenakan oleh pembayaran langsung. Selanjutnya ada layanan pembayaran. Lembaga penyimpanan istimewa karena efisiensi yang mereka berikan, layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua layanan pembiayaan penting adalah layanan keriling cek dan transfer kawat. Misalnya, pada hari ini, pembayaran senilai triliunan dolar dilakukan melalui Fedwire dan CHIPS, dua jaringan kawat pembayaran grosir besar di Amerika Serikat. Setiap gangguan dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Yang selanjutnya ada intermediasi denominasi. Baik pasar maupun reksadana utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi. Karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar, banyak aset yang berada di luar jangkauan penabung, individu akan mengakibatkan penabung memiliki portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Misalnya, ukuran minimum sertifikat deposito atau CD yang dapat dinegosiasikan adalah 100 US dollar dan kertas komersial hutang perusahaan jangka pendek sering dijual dalam paket minimum 250.000 US dollar atau lebih. Secara individual, penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun, dengan membeli saham di reksadana atau pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Yang selanjutnya ada keistimewaan dan regulasi. Pada bagian sebelumnya, lembaga keuangan terlihat istimewa karena berbagai layanan mereka disediakan untuk sektor ekonomi. Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisiensi mereka dapat merugikan sumber akhir atau rumah tangga dan pengguna perusahaan tabungan. Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi. Itu eksternalitas negatif mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor financial institution ekonomi membuat alasan untuk regulasi. Artinya, lembaga keuangan diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya, dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan terhadap kredit. Kegagalan perusahaan asuransi dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastrofik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan financial institution individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas financial institution secara umum untuk menyebabkan kepanikan dan bahkan berjalan di institusi yang sehat. Memang kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk meningkatkan tutup asuransi simpanan menjadi 250.000 per orang per bank. Pada saat ini
FDIC lebih mengkhawatirkan kemungkinan penurunan karena berbagai lembaga penyimpanan utama, DI misalnya InvestMate, Washington Mutual, gagal atau hampir gagal. FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada masyarakat sistem perbankan dan membuat perubahan untuk menghindari deposan besar-besaran, lari dari banyak yang bermasalah dan bahkan lebih aman, lebih banyak kegagalan dan keruntuhan sistem keuangan yang lebih besar. Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial, regulasi juga membebankan biaya pribadi dan atau beban regulasi pada pemilik dan manajer laporan keuangan individual. Misalnya, peraturan melarang bank komersial memberikan pinjaman kepada pinjaman individu yang melebihi lebih dari 15% dari modal ekuitas mereka. Meskipun pinjaman mungkin memiliki nilai sekarang bersih yang lebih positif dari bank. Konsekuensinya, regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi biaya sosial dari penyediaan layanan financial institution. Biaya private regulasi relatif terhadap keuntungan private bagi produsen jasa keuangan disebut beban peraturan bersih. Meskipun mungkin bermanfaat secara sosial, biaya ini menambah biaya operasional swasta. Sejauh biaya tambahan ini membantu menghindari eksternalitas negatif dan untuk memastikan operasi ekonomi yang lancar dan efisien, beban peraturan yang bersih adalah positif. Ada 6 jenis peraturan yang berupaya meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari layanan perantara keuangan. Yang pertama, peraturan keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, peraturan kebijakan moneter. Yang ketiga, peraturan alokasi kredit. Yang keempat, peraturan perlindungan konsumen. Yang kelima, peraturan perlindungan investor. Dan yang keenam, peraturan masuk dan pencanteran peraturan dikenakan secara berkala pada berbagai jenis lembaga keuangan. Misalnya, lembaga penyimpanan adalah lembaga keuangan yang paling diatur secara ketat. Perusahaan pembiayaan, di sisi lain, tunduk pada lebih sedikit peraturan. Regulasi juga dapat diberlakukan di tingkat federal atau negara bagian dan terkadang di tingkat internasional, seperti dalam kasus persyaratan modal bank. Akhirnya, karena sifat tersegmentasi secara historis dari sistem US Financial Institution, banyak peraturan dalam sistem itu yang khusus untuk institusi. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikenakan pada alokasi kredit bank kepada masyarakat lokal. Namun, peraturan khusus lembaga ini semakin diliberalisasi. Yang pertama, itu ada peraturan keselamatan dan kesehatan. Untuk melindungi deposan dan peminjam dari resiko kegagalan financial institution karena misalnya kurangnya diversifikasi dalam portofolio aset, regulator telah mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis. Mekanisme ini
dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan lembaga keuangan dan dengan demikian menjaga kredibilitas laporan keuangan di mana peminjam dan pemberi pinjaman memang bahkan secara selama krisis keuangan terbentuk, simpanan berjalan di bank, lembaga tabungan, dan sertifikat kredit tidak terjadi. Ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka. Jadi, sementara kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis, deposan merasa tidak perlu banyak khawatir. Pada lapisan perlindungan tidak perlu banyak khawatir. Yang pertama, pada lapisan perlindungan pertama, ada persyaratan yang mendorong lembaga keuangan untuk mendiversifikasi aset mereka. Maksudnya, bank diharuskan untuk tidak memberikan pinjaman lebih dari 15% dari dana modal sendiri kepada suatu perusahaan atau peminjam. Sebuah bank yang 10% asetnya dibiayai oleh dana modalnya sendiri dan karenanya 90% oleh deposito dapat meminjamkan tidak lebih dari 1,5% asetnya kepada satu pihak. Yang kedua, lapisan perlindungan kedua itu berkaitan dengan tingkat modal minimum atau dana ekuitas yang dibutuhkan oleh pemilik lembaga keuangan untuk mendanai operasinya. Misalnya, regulator bank dan asuransi yang bersangkutan dengan resiko minimum modal terhadap resiko aset, semakin tinggi proporsi modal yang disumbangkan oleh pemilik, semakin besar pula perlindungan terhadap resiko kebangkrutan bagi pemegang klaim tanggung jawab luar seperti deposan dan pemegang polis asuransi. Ini karena kerugian pada portofolio aset, karena misalnya kurangnya diversifikasi secara hukum ditanggung oleh pemegang ekuitas terlebih dahulu, dan hanya secara ekuitas dihapus total oleh pemegang kewajiban wajar misalnya. Pada tahun 2008, kegagalan yang nyaris terjadi dan pembelian berikutnya oleh JP Morgan Chase dari Washington mulai meninggalkan pemegang saham Washington Mutual dengan sangat sedikit. Akibatnya, dengan memvariasikan tingkat modal ekuitas yang disyaratkan, regulator financial institution dapat secara langsung mempengaruhi tingkat ekspor risiko yang dihadapi pemegang klaim non-ekuitas di lembaga keuangan. Memang bagian dari program TARP 2008-2009 disetujui oleh Amerika Serikat Kongres pada bulan Oktober 2008 sebagai tanggapan pertama terhadap krisis keuangan adalah program pembelian modal atau CPPP. Tujuan dari CPP adalah mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat untuk membangun modal guna meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis konsumen Amerika Serikat serta untuk mendukung perekonomian Amerika Serikat. Selanjutnya, regulator bertindak cepat untuk memastikan tersebar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian besar selama krisis keuangan. Pada akhir Februari 2009, pemerintah Obama mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tes tekanan terhadap 19 DI Amerika Serikat terbesar yang akan mengukur kemampuan DI ini untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun lagi 25%. Hasil stress test menunjukkan bahwa 10% dari 19 DI perlu mengumpulkan modal sebesar 74,6 miliar dalam sebulan sejak 7 Mei 2009. Rilis hasil DI telah mengumpulkan modal 149,45 miliar US dollar. Yang ketiga, lapisan perlindungan ketiga adalah penyediaan dana pinjaman seperti Deposit Insurance Fund atau DIF untuk lembaga penyimpanan Security Investor Protection Corporation atau SIPC untuk perusahaan sekuritas dan dana penjamin negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kebangkrutan. Dengan melindungi pemegang klaim FI ketika financial institution gagal dan ekuitas atau kekayaan bersih pemilik hilang, dana ini menciptakan permintaan untuk regulasi lembaga yang diasuransikan
untuk regulasi lembaga yang diasuransikan untuk melindungi sumber dana. Selanjutnya ada lapisan keempat, regulasi adalah pemantauan dan pengawasan itu sendiri. Regulator mewajibkan semua lembaga keuangan, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi untuk berbagai tingkat pemantauan dan pengawasan. Ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta pembuatan laporan akuntansi oleh lembaga keuangan secara tepat waktu untuk evaluasi di luar tempat. Hal ini melibatkan pemeriksaan di tempat secara pembuatan laporan dan laporan akuntansi oleh lembaga keuangan sebagai pengawas yang didelegasikan untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan pinjaman akhir. Masyarakat menunjuk regulator untuk memantau perilaku dan kinerja lembaga keuangan. Banyak dari perubahan peraturan yang diusulkan sebagai reaksi terhadap krisis keuangan, termasuk peningkatan yang signifikan dalam pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan. Manapun yang kegagalannya dapat menimbulkan dampak sistematik yang serius. Dan yang terakhir, lapisan kelima, perhatikan bahwa regulasi bukan tanpa biaya bagi mereka yang diatur. Misalnya, regulator masyarakat mungkin mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada yang diyakini oleh pemilik swasta untuk kepentingan terbaik mereka sendiri. Demikian pula menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator sangat mahal bagi lembaga keuangan, karena melibatkan suatu manajer, pengacara, dan akuntan. Sekali lagi, jumlah informasi yang optimal secara sosial mungkin berada di jumlah optimal lembaga keuangan secara pribadi. Seperti disebutkan sebelumnya, perbedaan antara manfaat swasta untuk lembaga keuangan yang diatur seperti jaminan dan dana asuransi dan biaya pribadi yang dihadapinya dari mematuhi peraturan seperti ujian disebut beban peraturan bersih. Semakin tinggi beban peraturan bersih pada lembaga keuangan, semakin tidak efisien mereka menghasilkan serangkaian layanan keuangan tertentu dalam perspektif swasta atau financial institution. Selanjutnya ada regulasi kebijakan moneter. Motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral ke seluruh perekonomian. Masalahnya adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam ekonomi. Disebut uang luar, sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar terdiri dari deposito yang disebut sebagai utang dalam. Secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dapat dibuatnya tanpa mengatur portofolio bank secara formal. Dalam praktiknya, regulator telah memilih untuk memberlakukan kontrol formal di sebagian besar negara. Membuat peraturan biasanya memberlakukan tingkat minimum cadangan kas yang diperlukan untuk disimpan terhadap simpanan. Beberapa orang berpendapat bahwa memberlakukan persyaratan cadangan seperti ini membuat kontrol pasukan uang dan transmisinya lebih dapat diprediksi. Cadangan semacam itu juga menambah beban peraturan bersih financial institution jika jumlahnya lebih dari jika menurut lembaga diperlukan untuk tujuan likuiditasnya sendiri. Secara umum, apakah bank atau perusahaan asuransi, semua laporan keuangan akan memilih untuk menyimpan sejumlah cadangan kas bahkan tanpa bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan transaksi nasabah mereka secara langsung. Namun, untuk lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, tingkat optimal ini biasanya rendah, terutama jika bank sentral atau badan pengatur lainnya tidak membayar bunga atau membayar bunga yang sangat kecil untuk cadangan wajib. Selanjutnya ada peraturan alokasi kredit. Regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman finansial institution untuk sektor-sektor yang penting secara sosial, seperti perumusan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan financial institution untuk memiliki
institution untuk memiliki jumlah minimum aset di suatu sektor ekonomi tertentu atau menetapkan suku bunga, harga, atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor tertentu. Pembatasan harga dan kuantitas seperti itu mungkin memiliki pembenaran atas dasar kesejahteraan sosial, terutama jika masyarakat memiliki preferensi untuk sektor perumahan dan pertanian yang kuat dan disubsidi. Namun, peraturan tersebut juga dapat merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung biaya pribadi untuk memenuhi banyak peraturan tersebut. Sepanjang biaya pribadi bersih dari pembatasan tersebut positif, pembatasan tersebut menambah biaya dan mengurangi efisiensi lembaga keuangan yang melakukan intermediasi. Contoh pembatasan aset termasuk tes pemberi pinjaman penghematan yang memenuhi syarat QTL yang mensyaratkan penghematan, yaitu lembaga tabungan untuk menahan 65% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk mempertahankan piagam penghematan dan peraturan asuransi seperti yang ada di negara bagian New York yang menetapkan jumlah maksimum aset asing atau internasional di mana perusahaan asuransi dapat berinvestasi. Pembatasan harga dan kuantitas seperti itu mungkin memiliki pembenaran atas dasar kesejahteraan sosial, terutama jika masyarakat memiliki preferensi untuk sektor perumahan dan pertanian yang kuat. Selanjutnya ada regulasi perlindungan konsumen. Kongres meloloskan Community Reinvestment Act atau CRA dan Home Mortgage Disclosure Act atau HMDA untuk mencegah diskriminasi dalam pinjaman. Misalnya sejak tahun 1975, HMDA telah membantu masyarakat dalam menentukan apakah bank dan lembaga pemberi pinjaman hipotek lainnya memenuhi kebutuhan komunitas lokal mereka. HMDA sangat memperhatikan diskriminasi berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, atau pendapatan. Sejak tahun 1990, lembaga penyimpanan telah melaporkan kepada kepala regulator federal mereka dalam bentuk standar alasan kredit diberikan atau ditolak. Untuk memenuhi biayanya, produksi informasi kepatuhan peraturan di bidang ini pertimbangkan bahwa Federal Financial Institution Examination Council atau FFIEC memproses informasi lebih dari 9,9 juta transaksi hipotek dari lebih 7.062 lembaga pada tahun 2014. Banyak analisis percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen memberikan beban peraturan bersih yang cukup besar pada lembaga keuangan, tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun, seiring berjalannya deregulasi dan tren ke arah konsolidasi dan perbankan universal terus berlanjut, ada kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas di luar bank ke penyedia jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada komunitas CRA. Persyaratan pinjaman memang Biro Perlindungan Keuangan Konsumen baru melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan. Konsumen baru melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil, menipu, dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentar, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Yang disarankan Kongres Amerika Serikat pada tahun 2010. Selanjutnya, reformasi kartu kredit baru tagihan efektif pada tahun 2010 menempatkan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tindakan yang mungkin dilakukan oleh semua penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit, termasuk dalam RUU itu adalah batasan kenaikan suku bunga yang diperoleh selama tahun pertama. Batasan biaya dan denda yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kartu kredit, perlindungan terhadap kenaikan suku bunga yang sewenang-wenang. Ketentuan yang memberi peraturan kartu kredit
untuk membayar tagihan mereka, dan penghapusan Default Universal, praktik di mana penerbit kartu kredit akan menaikkan suku bunga pada rekening pelanggaran akibat tindakan pada rekening lain. Misalnya melewatkan pembayaran tagihan utilitas akan mengakibatkan kenaikan tarif kartu kredit. Yang Peraturan Perlindungan Investor. Sejumlah besar undang-undang melindungi investor dan menggunakan banyak investasi secara langsung untuk membeli sekuritas dan atau secara tidak langsung untuk mengakses pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan, penyimpangan langsung, dan pelanggaran tanggung jawab fidusia. Undang-undang penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan 1934, Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940 dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010. Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap perundang-undangan ini dapat menyebabkan kerugian bersih beban peraturan pada pada lembaga keuangan. Yang ada peraturan masuk. Masuk dan kegiatan lembaga keuangan juga diatur, misalnya peraturan percharteran bank yang baru, meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan, mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing ke industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindungi dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, misalnya melalui ekuitas atau kontribusi modal yang diperlukan, dan biaya tidak langsung yang tinggi, misalnya dengan membatasi individu yang dapat mendirikan lembaga keuangan untuk masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang tidak ada daripada perusahaan yang masuk. Relatif mudah. Selain itu, peraturan seperti Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan suatu piagam tertentu, semakin berharga piagam tersebut, nilai piagam Financial Institution, dan ukuran beban peraturan bersihnya. Yang kelima, ada dinamika keistimewaan yang berubah. Setiap saat, financial institution memasok serangkaian layanan keuangan terkait broker, terkait transformasi aset, atau keduanya, dan tunduk pada beban peraturan bersih tertentu. Karena tuntutan akan fitur khusus jasa keuangan berubah sebagai akibat dari perubahan preferensi, kondisi ekonomi makro dan teknologi, satu atau lebih bidang industri jasa keuangan menjadi atau kurang menguntungkan. Demikian pula perubahan peraturan yang dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi dalam penyediaan jasa keuangan di area tertentu. Tekanan permintaan, biaya, dan peraturan ini tercermin dalam perubahan pangsa pasar di berbagai bidang jasa keuangan karena beberapa kontrak dan lainnya berkembang. Yang pertama ada tren di Amerika Serikat. Sejumlah tren penting terbukti yang paling nyata adalah penurunan total pangsa lembaga penyimpanan sejak Perang Dunia Kedua. Secara khusus, pangsa bank komersial menurun dari 54,5 menjadi 35,8% antara tahun 1948 dan 2015. Sementara pangsa penghematan bank tabungan, asosiasi tabungan, dan sertifikat kredit turun dari 12,0 menjadi 6,7% selama periode yang sama. Dengan demikian, layanan yang disediakan oleh lembaga penyimpanan, layanan pembayaran, layanan biaya transaksi, dan biaya informasi menjadi relatif kurang signifikan secara porsi dari semua layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Demikian pula perusahaan asuransi juga mengalami penurunan saham sekuler dari 26,0 menjadi 15,0%. Selanjutnya, bangkitnya perusahaan induk jasa keuangan. Sejauh pasar jasa keuangan efisien dan tren ini mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran, mereka menunjukkan tren penabung semakin memilih intermediasi, denominasi, dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana. Lembaga keuangan memberikan investasi yang sangat mirip dengan dana.
lembaga keuangan ini memberikan investasi yang sangat mirip dengan investasi terdiversifikasi langsung pasar sekuritas atas perubahan klaim keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Kecenderungan ini dapat menunjukkan bahwa beban peraturan bersih pada lembaga keuangan tradisional seperti bank dan perusahaan asuransi lebih tinggi daripada beban peraturan pada perusahaan investasi. Memang, lembaga keuangan tradisional itu tidak dapat menghasilkan layanan mereka dengan biaya seefisien mungkin sebelumnya. Yang C, pergeseran dari pengukuran risiko dan manajemen dan krisis keuangan. Saat lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang VSM, salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam resiko sistemik. Sistem keuangan sebagai besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan dari model berasal dari bertahan menjadi berasal untuk mendistribusikan. Dalam model tradisional, bank mengambil simpanan jangka pendek dari sumber dana lain dan menggunakannya untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis dan konsumen bank, biasanya menahan pinjaman ini hingga jatuh tempo, dan dengan demikian memiliki insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam bahkan setelah pinjaman dibuat. Yang terakhir, model perbankan tradisional menghadapkan institusi pada potensi likuiditas, suku bunga, dan resiko kredit. Dalam upaya untuk menghindari exposure resiko ini menghasilkan trade-off pengembalian resiko yang lebih baik. Bank telah beralih ke model underwriting, di mana mereka berasal atau pinjaman gudang dan kemudian dengan cepat menjualnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.